Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Setiap orang tua pasti ingin punya anak yang sehat, kuat, bertumbuh kembang dengan terbaik gitu ya, versi terbaiknya. Tapi ada salah satu masalah yang kayaknya masih banyak dihadapi terutama untuk orang tua di Indonesia berkaitan dengan gizi anak yang disebut dengan stunting. Nah, kondisi stunting ini seperti apa? Terus bagaimana cara mencegahnya? Ini yang akan kita bahas hari ini ya, cegah stunting pada anak. Nah, ngomongin tentang kesehatan anak, stunting hubungannya kan dengan makanan atau yang gizi-gizian. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar makanan anak. Kita lihat yang pertama. Nafsu makan besar artinya anak ini sehat. Nah, gini. Kita orang tua itu pasti banyak masalah sama anak kalau anaknya ini susah banget namanya makan. Wah, itu bisa jadi reok gitu ya. Bisa jadi effort banget bagi orang tua untuk nyuapin anak atau sekadar anak ini, "Oke bunda, oke mama, aku mau makan." Nah, kalau ada anak, jadi kalau ada anak yang mau makan, wah itu artinya anaknya sehat. Nggak apa-apa nafsu makannya banyak, nggak apa-apa gendut gitu ya, nggak apa-apa gembul gitu. Yang penting makan, karena notabene anak-anak itu susah makan. Tapi apakah nafsu makan yang besar ini berarti anak sehat atau ada sesuatu? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Gula sebabkan anak hiperaktif. Siapa anak-anak yang tidak suka permen, tidak suka es krim, tidak suka apalagi yang manis-manis ya. Pokoknya yang manis-manis deh gitu. Nah, pertanyaannya ketika anak suka makan makanan yang manis kayak permen, es krim dan lain sebagainya, ini kan mengandung banyak sekali gula. Nah, apakah gula ini bisa menyebabkan anak menjadi jauh lebih hiperaktif atau ada faktor lain sehingga gula ini sebenarnya nggak ada masalah apa-apa dengan hiperaktif anak gitu ya. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Buah bisa jadi pengganti sayuran. Nah, ini dia. Banyak banget orang tua yang kelimpungan gitu ya. Susah banget, aduh anakku ini nggak mau makan sayur. Nggak mau makan sayur A, B, C, D, E, F gitu ya. Akhirnya ya udah deh. Kebetulan ada satu buah yang memang dia suka, ya udah daripada nggak makan sama sekali, buah aja deh, nggak makan sayur nggak apa-apa. Nah, apakah sebenarnya buah ini bisa menjadi pengganti sayur? Artinya ya udah makan buah aja, nggak perlu makan sayur, atau sebenarnya sayur tetap dibutuhkan loh untuk anak-anak untuk tumbuh kembangnya? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut pada yang selanjutnya. Ngemil di antara waktu makan itu tidak baik. Nah, ini dia ya, kadang-kadang kan memang seperti poin sebelumnya ya. Anak itu susah makan. Nah, ketika di antara waktu makan anak ini ngemil apapun jenis camilannya gitu ya. Ini hal yang tidak baik karena apa? Katanya bisa mengganggu pola makan si anak. Nah, apakah benar ketika anak ini ngemil di antara dua waktu makan ini adalah pertanda hal yang tidak baik untuk kesehatan anak? Nanti akan kita bahas juga. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Makanan berlemak itu artinya tidak sehat. Ayo, siapa dari Anda yang anak-anaknya ini suka makan makanan berlemak? Pasti banyak ya. Kita sebagai orang tua pasti mikirnya, aduh kalau anakku makan makanan berlemak nanti bisa gendut nih. Yang ujung-ujungnya apa? Obesitas. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak baik ya. Tapi apakah makanan yang semuanya mengandung ada kandungan lemaknya ini tidak baik atau sebenarnya bisa dipilih-pilih nih mana kandungan lemak yang baik, mana yang tidak baik untuk tumbuh kembang anak. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar makanan untuk anak dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas nih ya pemirsa ya, beberapa mitos fakta seputar makanan untuk anak. Kalau Anda first timer parents ya, yang baru punya anak gitu ya, balita, terus kayak aduh anakku makannya susah, atau anakku alhamdulillah bun, anakku makanannya banyak nih, makannya juga sergep gitu ya. Ini dimakan, itu dimakan, ini dimakan. Nah, sebenarnya kita akan membahas nih mitos fakta seputar makanan anak. Yang pertama gitu ya adalah
untuk anak yang suka makan, nafsu makannya besar, ini sebenarnya baik atau tidak? Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Caroline Mulawi, SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi, Dr. Caroline, apa kabar? Selamat pagi, Mas Raden. Selamat pagi para pemirsa Bincang Sehati. Oke. Kita semua ya. Sehat. Ini kayaknya kalau anak-anak ketemu Dokter Caroline sehat ya, soalnya senyumnya itu sumringah banget, charming. Gitu. Oke, Dokter Caroline, kita akan membahas nih ya, tadi udah aku sebutkan nih ya, poin pertama. Anak yang nafsu makannya besar katanya itu tidak tandanya sehat. Nah, sebenarnya apakah ini menjadi tanda yang sehat atau tidak sehat atau seperti apa sih, Dok? Karena kan banyak yang harus ditemui sama orang tua, aduh anakku susah makan. Jadi kalau nafsu makannya besar ini sehat atau gimana tuh, Dok? Ya, sebenarnya memang dilema ya untuk orang tua. Anak yang susah makannya susah banget, setengah mati deh naikin berat badan. Tapi pada anak yang nafsu makannya terlalu berlebihan, tentunya juga tidak baik. Artinya kalau nafsu makan berlebihan itu berlangsung dalam waktu lama, jangan-jangan anak ini ada sakit tertentu. Misalnya salah satu gejala dari diabetes adalah makannya banyak, minumnya banyak, pipisnya banyak. Nah, jadi mungkin para orang tua juga harus perhatikan. Atau kalau misalnya makannya berlebihan, bisa jadi makan sebelumnya porsinya kurang atau sebelumnya tidak makan, nafsu makannya jadi besar. Tapi kan itu hanya sesekali terjadi, tidak terus-menerus setiap hari dan berlangsung dalam waktu lama. Begitu. Jadi kalau terus-menerus berlangsung dalam waktu lama, di mana nafsu makan anaknya sangat berlebihan, kita harus waspada juga. Mungkin ada baiknya kita periksakan ke dokter ya. Kita cek aja anak kita sakit atau sehat. Oke, Dok, ini ada kaitannya nggak sih ya kalau makan banyak gitu ya? Ini kan tadi indikasinya kalau makan banyak terus-menerus bisa jadi ke diabetes kan, seperti itu pada anak. Karena sekarang diabetes kalau kita pikirnya masih konvensional bahwasanya diabetes hanya untuk lansia, sorry, sekarang dari anak-anak udah banyak yang diabetes gitu ya, Dok ya. Oke, nah selain diabetes ada nggak sih, Dok, kemungkinan ya makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang, nggak gemuk-gemuk, ini gara-gara cacingan, Dok, pada anak. Ini juga bisa terjadi nggak sih? Mungkin bisa terjadi. Jadi makanya kan program pemerintah juga kan memberikan obat cacing kan setiap 6 bulan sekali. Karena memang kondisi negara kita itu ya angka kejadian untuk cacingan itu masih tinggi. Jadi memang kita juga programkan itu untuk pemberian obat cacing yang rutin atau berkala. Oke, jadi orang tua jangan seneng juga ya gara-gara yang lainnya pada susah makan, anak kita makannya banyak, harus diwaspadai juga. Kalau dalam waktu yang lama, berarti harus diwaspadai ada apa-apa gitu. Harus segera konsultasikan ke dokter anak ya untuk mengetahui apa penyebabnya. Ya alhamdulillahnya sih kalau baik-baik aja memang nafsu makannya baik ya. Tapi kalau berlebihan kayaknya udah nggak wajar gitu ya. Coba konsultasikan. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua. Gula ya, banyak makan gula pada anak ini bisa buat anak-anak ini hiperaktif. Betul nggak nih, Dok? Ya, jadi gini, sebenarnya gula itu salah satu sumber energi. Sumber energi untuk semua ya, anak maupun dewasa. Kalau misalnya anak makan gula, kemudian anak menjadi lebih aktif, itu wajar. Karena itu kan tenaga buat anak itu. Tapi kalau menjadi hiperaktif atau lebih aktif sampai mengganggu sekitarnya atau anak juga tidak bisa konsentrasi, nah itu yang tidak boleh. Tapi selama ini penelitian belum membuktikan, belum ada bukti bahwa ada kaitan antara gula dengan hiperaktif. Jadi agak mitos ya itu ya, bahwa gula menyebabkan hiperaktif itu tidak. Oke, berarti mitos ya, karena belum ada literasi atau penelitian lah ya, riset yang mengatakan bahwa banyak gula bisa menjadi hiperaktif. Aktif betul, karena gula ini mengandung energi ya untuk tubuh, semangatnya si anak untuk bermain, lari-lari dan lain sebagainya. Oke, Dok, kita lanjut yang ketiga adalah, nah ini juga nih, kadang-kadang orang tua kan agak susah ya anak-anak makan sayur gitu ya. Wah, susah banget mau diapain, diolah-olahnya tetap aja anak nggak suka sama sayur. Akhirnya ada nih nempel satu buah gitu. Ya udah deh makan buah ini aja satu, nggak sayur nggak apa-apa deh gitu. Nah, apakah memang buah ini bisa menjadi pengganti sayuran atau tetap sebenarnya anak-anak juga tetap butuh sayuran nih, Dok? Ya, jadi anak itu terutama dalam masa tumbuh kembang itu sangat memerlukan variasi gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.
Jadi tidak bisa hanya bergantung pada buah saja atau sayur saja. Masing-masing buah atau sayur itu punya kandungan zat gizi yang berbeda-beda. Jadi misalnya kalsium atau zat besi lebih banyak mungkin didapatkan pada sayuran yang berwarna hijau, tapi tidak banyak didapatkan di dalam buah. Atau di dalam buah banyak mengandung gula, yaitu fruktosa yang rasanya manis tapi yang tidak didapatkan di dalam sayuran. Jadi alangkah baiknya kalau berbagai macam makanan dicobakan pada anak supaya terpenuhi asupan gizinya ya. Jadi nggak kekurangan zat gizi yang satu dan tidak berlebihan zat gizi yang lain juga. Oke, Dok, berarti kan tetap harus seimbang ya antara buah, sayur untuk si anak. Tapi kalau worst skenario, kita berbicara kalau ya good skenario sih itu harapan kita semua gitu ya. Tapi kalau kita bicara skenario terburuk dari orang tua dengan menghadapi anak yang susah banget makan raw foodnya, raw vegetablesnya gitu ya, makanan aslinya si sayur ini, kalau akhirnya dalam bentuk ekstrak, entah itu dalam seperti pil, suplemen multivitamin untuk sayur-sayuran, ini tetap baik nggak sih dok diberikan ke anak untuk memenuhi kebutuhan yang dia nggak makan raw foodnya gitu? Iya, kalau sampai terpaksa sekali ya apa boleh buat ya, diberikan ya suplemen tambahan ya. Tapi tetap orang tua harus mengajarkan anak untuk mencoba berbagai macam makanan. Biasanya anak semakin bertambah besar, sosialisasinya juga semakin luas. Dia melihat teman-teman yang makan, pasti dia juga ingin tertarik untuk mencoba. Atau keluarga besar sedang makan bersama di restoran atau di rumah, biarkan anak juga untuk mencoba. Tapi jangan dengan paksaan. Kalau dengan memaksa, tentunya membuat anak trauma dan dia makin tidak mau makan lagi nanti dengan sayuran atau buah yang dia tidak suka. Jadi tetap diusahakan harus masuk makanan-makanan yang secara alami ya. Jadi jangan tergantung sama suplemen saja. Oke, karena kan konsepnya anak ini adalah peniru yang ulung ya dok ya. Ketika dia melihat keseharian lingkungannya orang tuanya makan sayur, dia akan terbiasa juga makan sayur. Nah jangan kita memaksakan anak kita makan sayur, tapi kita makannya setiap hari junk food. Orang tuanya. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya. Ngemil di antara waktu makan itu tidak baik katanya dok gitu. Jadi antara mungkin makan siang atau makan malam, anak ini ngemil ini tidak baik karena katanya bisa mengganggu pola makannya. Ini benar atau enggak sih dok? Jadi gini, sebenarnya tuh anak itu makan ada 3 kali sehari untuk makanan utama, makanan pokok, dan harus ada selingan juga 2 kali tuh dalam sehari. Kenapa? Karena anak tuh masih dalam tahap tumbuh kembang, dia memerlukan asupan makanan yang tidak bisa terlalu banyak seperti pada orang dewasa. Mungkin karena kapasitas lambung pada anak kan tentunya lebih kecil daripada dewasa ya. Jadi lebih baik porsi makan yang tidak terlalu banyak tapi berkala itu terisi terus. Kenapa? Supaya kadar gula dalam darahnya juga stabil. Dan di antara waktu makanan utama itu kita bisa isi dengan snack tapi yang bergizi, cemilan yang bergizi ya, bukan cemilan yang banyak mengandung gula atau garam atau lemak. Jadi supaya anak juga tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar. Tapi tentunya yang harus diperhatikan adalah di antara cemilan dengan makanan utama harus diberikan jeda. Ya, biasanya antara sekitar 2 jam atau 3 jam di mana lambung sudah mulai kosong. Setelah mencerna makanan, lambung itu sudah mulai kosong dan dia perlu diisi lagi. Itu. Jadi memang bagus untuk anak ngemil, tapi harus ngemil yang sehat. Ngemil bagus, asal ada catatannya ya, ngemil yang sehat. Gitu ya. Oke dok, kita yang terakhir dok, poinnya adalah makanan berlemak itu nggak sehat. Nah ini kan menjadi kekhawatiran, ketakutan para orang tua. Pingin sih anaknya sehat, nggak kurus, tapi kalau akhirnya over gitu ya, katanya makanan berlemak ini bisa menyebabkan gendut, obesitas, overweight, dan lain sebagainya gitu. Nah apakah makanan berlemak ini selalu identik tidak sehat, khususnya untuk anak-anak nih dok? Jadi mungkin kita nggak bisa samakan ya orang tua dengan anak. Kalau orang tua mungkin yang aduh lemak nanti gemuk. Tapi kalau anak itu membutuhkan lemak sebenarnya. Ya, tapi tentu dalam batas-batas yang wajar, batas-batas yang normal. Lemak dibagi 2, ada lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Tentunya alangkah baiknya kalau anak mendapatkan yang lemak tidak jenuh. Misalnya pada ikan, alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, itu yang bagus untuk anak. Bukan lemak yang saturated fat ya.
Artinya misalnya di dalam junk food itu kan juga lemaknya tinggi. Itu yang berbahaya karena akan menyebabkan kolesterolnya tinggi. Kalau kolesterolnya tinggi, akibatnya penyakit-penyakit sudah menanti tuh. Diabetes lah, jantung dan lain-lain, hipertensi juga. Tuh. Jadi bijak-bijak memilih makanan bukan berarti nggak boleh makan lemak, boleh tapi harus ada batasannya. Semua jenis makanan bagus untuk anak, tetapi jangan berlebihan, gitu aja. Oke, semua makanan itu bagus untuk anak, boleh makan lemak, asal secukupnya sesuai porsi, tidak kekurangan, tidak kelebihan, karena kita masih berbicara anak ini dalam proses tumbuh kembang. Beda dengan orang dewasa yang memang kalau lemaknya bisa bikin gembul gitu ya dok ya. Anak butuh lemak untuk tumbuh kembang. Oke, terjawab sudah tadi ya mitos fakta seputar makanan anak. Nanti kita akan lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya ngomongin tentang stunting pada anak. Nah pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan nih seputar stunting pada anak, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih ngomongin tentang stunting pada anak. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Segera Anda hubungin ya, mumpung kita lagi ngobrol sama Dr. Caroline Mulawi SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi kita udah bahas mitos fakta seputar makanan anak, sudah terjawab. Nah, sekarang ini masih seputar makanan, seputar gizi, nutrisi untuk anak. Kita bahas stunting. Nah, yang dimaksud dengan stunting ini apa sih dok? Kayaknya di luaran sana ini masih banyak yang belum ngeh, kayak agak dibedakan ya. Mungkin stunting sama gizi buruk gitu ya, sama malnutrisi. Nah, stunting ini apa perbedaannya dengan malnutrisi atau gizi buruk dan lain sebagainya, ini apa sih dok? Jadi sebenarnya masalah stunting itu masalah yang sering sekali kita dengar, khususnya pada saat sebelum pandemi COVID ini ya. Banyak sekali tuh, pemerintah juga sangat concern banget dengan stunting di Indonesia, karena angka kejadiannya masih tinggi. Namun setelah pandemi jadi perhatiannya teralih ya ke COVID. Nah, jadi mungkin saya bantu mengingatkan lagi bahwa stunting itu sebenarnya adalah suatu kondisi anak pendek lah, kalau secara umum pengertian awam mungkin anaknya pendek yang disebabkan oleh asupan makanan yang kurang. Jadi gizi kurang yang berlangsung lama atau kronis, sehingga tidak hanya menyebabkan anak pendek saja, tapi mengakibatkan gangguan perkembangan lain, khususnya perkembangan otak. Itu yang disebut stunting itu. Jadi tadi disebutkan sama Mas bahwa apa sih bedanya sama malnutrisi? Jadi kalau malnutrisi itu adalah kondisi status gizi seorang anak. Dilihat dari berat badan, tinggi badan, nanti kita kan bisa tahu bahwa status gizi anak ini apakah baik, buruk, atau berlebih. Jadi status gizi tidak hanya yang kurang atau buruk, berlebih pun itu termasuk gizi yang tidak baik sebenarnya. Nah, dalam kaitannya dengan stunting ini tentunya gizi yang kurang, gizi yang buruk, ya. Jadi anak stunting itu pasti mengalami malnutrisi. Tapi anak malnutrisi tidak harus menjadi stunting kalau kita bisa cepat-cepat mengatasinya. Itu. Jadi kalau malnutrisi mungkin bisa terjadi dalam waktu yang singkat, tapi harus langsung dideteksi dan diatasi supaya tidak berlanjut nanti ke arah stunting. Kalau sudah stunting, sayang ya kemampuan otaknya jadi perkembangannya jadi udah susah dibalikan kembali ke normal, gitu. Jadi makanya penting sekali untuk memperhatikan gizi anak, terutama dalam 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Ya. Kita sering mendengar juga tuh kemarin-kemarin mengenai 1000 hari pertama kehidupan anak. Betul. Ya, jadi sekalian saya bahas di sini bahwa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak itu dimulai dari masa anak dalam berbentuk janin di dalam kandungan ibu. Sampai anak berusia 2 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung kurang lebih 1000 hari. Nah, kenapa itu penting? Karena masa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak itu adalah periode emas atau masa kritis di mana perkembangan otak sedang pesat-pesatnya.
Nah, kalau misalnya ada gangguan di dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang anak yang tidak segera kita atasi, akibatnya akan panjang ke belakang. Salah satunya ini adalah stunting. Itu. Oke, Dok, ini kan sudah clear banget ya, stunting ini apa bedanya dengan malnutrisi seperti apa. Nah, kalau stunting kan lebih kayak ke tinggi badan tadi ya, Dok ya. Nah, sebenarnya tinggi badan ini kan kita sebagai orang awam, mungkin kalau nakes seperti Dokter Karolin paham gitu ya, tapi untuk orang awam seperti kita kan tinggi badan anak tuh yang sesuai, yang ideal itu seperti apa? Apakah kemudian menyesuaikan anak-anak pada umumnya, kalau misal umur segini, tingginya segini, atau kan ada orang yang orang tuanya secara genetik, orang tuanya ayah ibunya pendek. Ada yang ayah ibunya tinggi. Nah itu gimana tuh, Dok? Masa tinggi anak yang masuk kategori stunting, dia nih pendek, ya orang tuanya pendek gitu kan. Atau yang ini anaknya pendek, orang tuanya kan udah kayak model nih gitu, dua-duanya. Atau gimana tuh, Dok? Ya, jadi gini, tinggi badan itu memang bisa dari faktor genetik ya. Tapi faktor genetik itu hanya berpengaruh sekitar 10% kok terhadap tinggi badan anak. Ya. Jadi biasanya dari saat bayi lahir kan sering tuh kontrol ke dokter anak ya untuk vaksinasi, di mana tidak hanya vaksinasi tetapi dilakukan pengukuran berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Nah, setiap bulan yang kita lakukan pengukuran itu kita plotkan ke dalam grafik. Ada grafik pertumbuhan. Dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan, disesuaikan dengan usianya juga. Jadi dari situ kita udah bisa tahu nih kira-kira perkembangan pertumbuhan anak ini baik atau tidak. Tidak hanya dari segi tinggi badan, tapi juga berat badan dan lingkar kepala. Ya, jadi dari situ kita mulai was-was. Kedua, mungkin orang tua juga bisa memantau misalnya kok tinggi anak saya dibandingkan dengan sepupunya atau teman sekolahnya atau tetangga, anak tetangga kok lebih pendek sih. Nah, itu udah suatu warning di mana orang tua sebaiknya segera mencari dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Jadi kita bisa tahu ini bisa kita kejar nggak, bisa kita atasi nggak, atau mungkin cara pengukuran tinggi badannya juga salah juga kan mungkin. Ya, jadi banyak faktor. Yang penting adalah kita harus bisa deteksi cepat, harus deteksi dini. Di saat pertumbuhan anak melambat, di situ kita harus mulai mencari tahu apa penyebabnya dan kita harus atasi. Ya, paling mudah itu adalah dengan grafik kurva pertumbuhan. Setiap bulan biasanya kita akan lakukan pengukuran itu dan kita plotkan. Kita akan lihat tuh, kalau grafiknya mengikuti garis yang sesuai, itu baik. Dokternya biasanya akan tahu. Oke. Dok, berarti kalau berbicara tentang sisi tinggi badan ya, meskipun tadi kan sudah disebutkan selain tinggi badan ada juga berat badan dan lingkar kepala seperti itu. Nah, kalau gejalanya, maksudnya apa sih ciri-ciri yang bisa masuk ke kategori stunting ini dari 3 hal tadi, Dok, yang tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, itu kan mudah dilihat, Dok. Maksudnya ini memang tidak ada gejala khusus tapi lihat perkembangan fisiknya atau juga plus sama tadi ya perkembangan otaknya juga, Dok. Kan ada beda mungkin sama anak-anak yang seumuran seperti itu. Ya, jadi kalau di kurva pertumbuhan biasanya orang-orang tua yang masih bayi itu ya, anaknya masih rajin vaksinasi, anaknya akan ditunjukkan kok kurva pertumbuhan anaknya bagaimana. Yang disebut stunting itu kalau tinggi badannya kurang dari min 2 standar deviasi. Artinya di dalam grafik itu ada tuh bermacam-macam garis, tapi kalau sampai ada di bawah garis yang paling bawah, nah itu tuh sudah hati-hati. Berarti anak ini sudah mulai stunting. Stunting kan terjadinya tidak langsung, pasti itu perlu waktu. Jadi nggak mungkin dalam sebulan langsung stunting. Dia akan bertahap. Dari awalnya tinggi badannya bagus, kok lama-lama kok mendatar, lama-lama kok nggak keluar dari grafik. Nah itu yang kita harus hati-hati. Itu berarti dari kurva pertumbuhan itu yang kita harus pantau. Gitu. Ngomong-ngomong tentang pantau, Dok, ini sebenarnya dari kapan? Kan tadi dokter menyebut dari 1000 hari pertama ya, dari awal janin terbentuk sudah harus diawasi kan seperti itu. Karena ini golden time-nya gitu kan, waktu keemasan anaknya untuk bertumbuh dengan baik gitu kan. Nah, sekarang kalau untuk anak, kalau pasnya gitu, Dok, di usia berapa sih dia bisa
oh ini kan masih bayi, masih belum bisa dideteksi ini mengalami stunting atau enggak. Di usia berapa atau sebenarnya ya tadi dibilang 1000 hari pertama pun bisa dilihat ini mengalami stunting atau enggak, atau gimana tuh dok? Iya, kalau melihat penampilan fisik tentunya setelah bayinya lahir. Tapi kalau penyebab itu kan dari waktu si ibu hamil. Jadi dari ibu hamil kalau kekurangan zat gizi atau kena penyakit infeksi, merokok dan lain-lain kan terpengaruh juga ke janinnya. Tapi secara fisik kita melihat anak ini stunting tentunya setelah bayi ini lahir. Nah, batas waktunya itu sampai usia 2 tahun. Jadi 2 tahun itu yang saya sebut tadi 1000 hari pertama, di mana kita melakukan pemantauan terus-menerus. Grafik itu kita lakukan bukan hanya sesekali saja, tidak bisa. Jadi harus setiap bulan. Terutama pada saat datang vaksinasi, biasanya kita lakukan di plot ya. Beratnya berapa, tinggi badan berapa, lingkar kepala berapa, kita lakukan plot. Dari bulan ke bulan kita akan lihat. Kalau grafiknya bagus berarti pertumbuhannya bagus. Kalau grafiknya mulai menurun atau mendatar, kita harus action. Nah, selain dari pertumbuhan tentunya penampilan ya. Jadi orang tua juga bisa melihat, kok anaknya walaupun masih di bawah 1 tahun, kelihatan kok lebih kecil misalnya dibandingkan dengan anak-anak seusianya ya. Kemudian pertumbuhan giginya juga lambat biasanya pada anak stunting. Gigi pertama muncul misalnya di bawah usia 1 tahun sampai 1,5 maksimal. Ini sampai usia 1,5 tahun belum tumbuh 1 gigi. Atau nanti kalau yang perkembangan juga terganggu, gangguan perkembangan motoriknya, keterlambatan dan lain-lain juga itu berpengaruh. Nanti ke depannya misalnya anak wanita pada saat haid pertama juga lebih terlambat dibandingkan dengan teman-teman yang seusianya, itu yang untuk jangka panjang. Tapi kalau anak pada saat kecil, ya kita bisa lihat itu dari perkembangan tinggi badan, dari kurva grafiknya itu. Karena kan nggak mungkin kita nilai langsung ya, oh ini anak nih stunting, enggak. Jadi kita harus pemantauan berkala itu, baru kita bisa sebut stunting. Stunting itu udah hasil akhir dari kekurangan gizi yang berlangsung lama. Jadi kalau kita deteksinya cepat, mudah-mudahan nggak bisa jadi stunting gitu ya. Tapi kalau kita terlambat mengetahuinya atau dibiarkan saja, dianggap ini pendek karena keturunan misalnya, kalau lewat dari masa usia 2 tahun, sudah kasihan tuh, perkembangan otaknya sudah mulai terganggu. Jadi nanti mengganggu apa? Fungsi kognitif. Fungsi kognitif artinya dalam hal berkonsentrasi, menyerap pelajaran. Nah, kalau kognitifnya terganggu, tentunya anaknya juga jadi kan kurang pintar. Anak-anak stunting itu kalau diukur IQ-nya itu biasanya lebih rendah, jauh di bawah anak-anak normal. Akibatnya apa? Nanti kan ke depannya kasihan, dia tidak bisa sekolah yang baik. Lalu kelak menjadi sumber daya manusia yang kurang, nggak bagus. Nah itu yang makanya pemerintah, Ikatan Dokter Anak Indonesia, semua kita tuh concern sekali dengan kondisi stunting. Kalau kita biarkan, nanti lama-lama generasinya bagaimana ke depannya? Kalau anaknya kurang pintar, gitu. Itu. Padahal negara lain sudah maju-maju, sudah pinter-pinter ya dok ya. Kita harus mengawasi stunting ini supaya generasi harapan bangsa ini untuk jauh lebih cerdas, lebih sehat pastinya untuk memimpin negara kita suatu hari nanti gitu ya dok ya. Oke, yang menjadi pertanyaan kemudian tadi kan dokter menyebut sebelum 2 tahun ini harus benar-benar perhatian. Nah apa jadinya kalau akhirnya ada orang tua yang miss dan akhirnya setelah 2 tahun ketahuan ini stunting. Dampaknya seperti apa, bagaimana cara menanganinya nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar stunting. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Caroline Mulawi, SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dr. Caroline, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi di segmen sebelumnya udah dibahas dok. Golden periodnya itu sampai 1000 hari atau kurang lebih ya 2 tahun gitu. Nah kalau ada, ya ini kan
Ya thanks God-nya adalah kalau banyak orang tua yang aware dengan kesehatan anaknya, sering ke dokter anak untuk ngecek kondisi kesehatan supaya tidak terjadi stunting. Tapi kan di luar sana, mau tidak mau ya dok ya, kita harus akui Indonesia itu 17.000 pulau dok. Gitu ya. Masalah aksesibilitas ini menjadi salah satu ya, infrastruktur dan lain sebagainya ini kan menjadi concern kita bersama juga. Nah kalaupun ada kondisi di mana orang tua ada miss-nya lah gitu ya. 2 tahun baru bisa ngecek, ternyata anaknya mengalami stunting. Apa yang harus dilakukan dok ketika sudah didiagnosis anak ibu stunting? Apakah sudah pasrah ya udah lewat 2 tahun, udah lewat 1000 hari pertama, atau ada sesuatu yang bisa dilakukan dok? Ya, jadi memang lebih baik kalau sudah terdeteksi di bawah usia 2 tahun. Tapi kalau misalnya terjadi setelah 2 tahun, tentunya masih bisa diatasi, tetapi dengan keterbatasan. Artinya apa? Karena 2 tahun pertama itu kan yang tadi saya sebutkan adalah golden period untuk tumbuh kembang anak, khususnya perkembangan otaknya. Sayang, jadi kalau perkembangan otaknya sudah terhambat, terganggu di usia 2 tahun ke bawah, setelah usia 2 tahun ke atas itu perkembangan otak itu melambat. Sampai tua itu melambat. Jadi kalau sudah terjadi stunting, kita bisa memperbaiki. Bisa. Tentunya dengan harus dengan tenaga kesehatan yang andal ya. Kita harus bantu mungkin dengan macam-macam tenaga kesehatan, dokter spesialis anak, spesialis gizi, infeksi misalnya, kan tidak hanya dari makanan, tapi mungkin anak itu juga menderita penyakit yang kronis, misalnya diare, TBC, itu juga harus kita atasi. Jadi kebersihan lingkungan juga kita harus atasi juga. Kalau misalnya lingkungannya kotor, air bersihnya kurang, diare bisa terjadi. Atau misalnya sekitarnya ada yang penderita TBC, orang dewasa, dengan ventilasi rumah yang tidak baik, mataharinya juga kurang bagus ya, pencahayaannya, itu kan tentu akan menularkan juga ke anak yang lebih kecil, di mana daya tahan tubuhnya itu kan masih lebih rentan dibandingkan dewasa. Jadi mengatasinya itu dari berbagai hal. Pertama, makanan, asupan gizi tentu akan diperbaiki, kemudian kita perhatikan juga apa sih faktor apa lagi yang menyebabkan anak ini bisa stunting. Oh ternyata misalnya ada infeksi, kita harus atasi infeksinya. Atau mungkin faktor lingkungan kebersihan, misalnya airnya nggak bersih, kotor dan lain-lain, itu juga harus kita atasi. Dan yang terutama adalah pola asuh. Pola asuh orang tua terhadap anak itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Jadi banyak sekali yang diteliti. Jadi masalahnya tuh hanya karena ketidaktahuan orang tua tentang menjaga anak dengan baik. Tentunya semua orang tua mau ya anaknya bagus ya, sehat. Tapi ada keterbatasan pengetahuan. Misalnya anak yang hanya diberikan kuah saja, kuah bakso, dengan sayuran saja. Banyak tuh dok. Itu banyak. Jadi maksud saya yang paling penting adalah merombak pola asuhnya. Ya, pola asuh itu kita harus benar-benar ya dengan seperti bincang sehati ya, barangkali juga bisa membantu semua orang untuk memperhatikan bahwa gizi anak itu nggak hanya tergantung dari satu macam makanan. Vaksinasi juga penting karena vaksinasi ini berfungsi untuk mencegah penyakit yang berat. Kalau anak kita sakit-sakitan kan tentunya tumbuh kembangnya juga nggak akan optimal gitu. Jadi banyak faktor yang harus kita benahi, kita sama-sama. Jangan pesimis juga karena ada penelitian di suatu daerah di mana kejadian stuntingnya tinggi. Setelah diusahakan, dicari tahu penyebabnya apa, bisa kok diturunkan kok angka kejadiannya diturunkan sampai 8%. Kan lumayan untuk suatu populasi kalau bisa diturunkan sebanyak 8%. Jadi tetap semangat, tetap berusaha sambil kita terus deteksi dini deh untuk adik-adik yang selanjutnya mau lahir, ibu-ibu yang lagi hamil, kita perhatikan supaya kedepannya jangan sampai jadi stunting dulu. Oke. Jadi memang benar-benar ya pola asuh orang tua ya, apalagi untuk yang baru pertama kali punya anak ya dok ya. Aduh bingung kasih apa, ya udah kasih kuah makanan ini aja deh yang ada rasa-rasa kaldunya gitu ya. Ini juga nggak baik, yang penting anak makan seperti itu. Nah ini juga bergantung ya, pola asuh anak salah satunya adalah ada pola makan di situ. Ini orang tua harus perhatikan. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dok, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Ibu Cynthia dok.
Dok, anak saya susah banget makan buah dan sayur, maunya junk food mulu. Kalau dipaksa malah nangis, jadi akhirnya dikasih junk food juga. Waduh, apa ini bisa menyebabkan stunting, Dok? Terima kasih. Oh, gimana nih, Dok? Iya, saya mengerti ya bagaimana susahnya orang tua tuh kalau anaknya memang kebetulan yang anak yang susah makan. Atau dia picky eater. Yes. Picky eater ini artinya dia tuh maunya seleranya tuh sesuai dengan dia. Jadi orang tua juga harus pintar-pintar mengolah makanan, kemudian variasi makanan, penampilan makanan, dan pada saat makan pun kita harus membuat kondisi yang menyenangkan, ya, menyenangkan dalam arti bukan dipaksa dan tidak dipaksa, tapi juga jangan menjadikan makanan itu sebagai hadiah. Itu tuh salah satu kuncinya ya. Sering orang tua kalau anaknya, oh pinter kamu kamu nggak bisa begini-begini, dikasih hadiahnya makanan, itu juga nggak boleh. Ya, itu pesan saya. Nah, mengenai junk food, memang junk food kan kita tahu ya, kandungan lemak jenuhnya itu tinggi sekali. Itu tidak baik. Jadi kalau sekali-sekali makan junk food, oke, hanya anak untuk mencoba. Tapi kalau misalnya menjadi kebiasaan setiap saat maunya junk food, nanti zat gizinya nggak akan terpenuhi. Hanya dipenuhi dengan gizi yang jelek, nutrisi yang jelek, yang mempengaruhi nanti lemaknya tinggi, kolesterol tinggi, obesitas juga bisa terjadi, ya. Nah, jadi orang tua harus pintar-pintar. Kalau saya biasanya mengajarkan orang tua, kalau misalnya anak itu tergantung kita. Kalau kita membiarkan, anak juga akan dengan senang hati ikut maunya dia. Tapi kalau kita bisa mendidik dengan baik, memberikan contoh, mungkin juga dengan mengajak bermain dengan teman-teman yang lain, dia melihat ada makanan yang orang lain juga makan, saya juga mau dong coba, itu yang paling baik. Ya, jadi harus diusahakan dan pasti bisa, pasti bisa. Hanya memang memerlukan waktu dan kesabaran saja, ya. Harus dicoba, dimulai dari keluarga. Dari keluarga nanti pada saat makan coba bervariasi. Kalau orang tuanya makan junk food, ya anaknya ikut juga dong makan junk food. Jadi diusahakan kayak jangan kelihatan lah di depan anak junk food dan jangan diusahakan. Mungkin kalau sudah terbiasa kita turunkan pelan-pelan. Tadinya 3 kali sehari jadi sekali sehari. Ya, ini juga berhubungan dengan habit yang diciptakan oleh orang tua. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Saya Ibu Cun dari Bandung. Oh, Ibu Cun di Bandung. Boleh volume televisinya dikecilkan, Bu, biar tidak feedback? Nggak bisa masuk ya? Saya Ibu Cun dari Bandung. Oh, Ibu Cun di Bandung. Boleh volume televisinya dikecilkan, Bu, biar tidak feedback? Nggak bisa masuk ya? Ya, itu kecil kan. Oke. Silakan Ibu Cun di Bandung. Sana, ya sebentar. Sebentar, Pak. Iya. Iya, sebentar, Pak. Maaf. Iya. Selamat siang, Dok. Iya, selamat siang, Ibu Cun. Selamat siang, Dok. Iya. Siang, Bu Cun. Silakan, Dok. Silakan Bu Cun dengan pertanyaannya. Iya. Saya pengen nanya ini tentang cucu. Cucu saya perempuan, umur 11 bulan. Berat badannya cuma 7,5. Lalu? Iya. Lalu apa Bu? 7,5 kilo? 11 bulan? Minum ASI ibu kurang begitu lahap ya. Dikasih makanan tambahan nggak bisa masuk banyak. Terus dikasih susu tambahan juga kurang mau. Jadi gimana solusinya dok? Oh gitu. Oke. Dokter Caroline sudah jelas dok? Untuk sebelum dijawab sudah jelas ya dok? Ya. Maaf saya kurang dengar ya. Bergema suaranya Ibu Cun. Mungkin Mas Raden bisa bantu saya. Oh oke. Kita akan tutup dulu ya dok ya. Oke, terima kasih Ibu Cun yang ada di Bandung. Semoga cucunya sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Oke, Dokter Caroline tadi ada Ibu Cun di Bandung, cucunya umur 11 bulan, berat badannya 7,5
kilogram ya. Ini kalau untuk makannya itu ASINya agak kurang lahap gitu. Jadi sufor juga nggak mau gitu. Jadi apa yang harus dilakukan gitu? Ya, Bu Jun, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya rasa juga ini dialami oleh banyak orang tua dan beruntung sekali ya cucunya diasuh sama ibu ya. Nah, jadi makanan itu saat bayi waktu lahir kan hanya ASI saja. ASI eksklusif itu 6 bulan. Setelah usia 6 bulan, kebutuhan ASI saja tidak mencukupi. Harus ada makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini adalah pengenalan bentuk konsistensinya dari cair, pelan-pelan lembut, keras, dan nanti usia 1 tahun harus bisa makan ASI. Nah, kita harus cari tahu dulu, kenapa cucunya ibu kok beratnya kok kurang. Harusnya 11 bulan itu kurang lebih beratnya antara 9,5 kilo sampai 10 kilo. Nah, dicari tahu, Bu. Kalau memang tadi katanya dikatakan ASI susah, memang ASI itu setelah usia 6 bulan sudah bukan merupakan yang utama lagi dalam makanan anak. Harus sudah makanan tambahan, makanan pendamping, ya, yang ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral. Ya, selain makanan, tentunya juga diperhatikan. Jangan-jangan cucunya ibu sakit nggak? Misalnya ada batuk-batuk yang lama atau diare dan lain-lain yang itu juga bisa menghambat untuk kenaikan berat badan. Itu. Mengenai asupan makanan, memang memerlukan kesabaran dari pengasuh atau orang yang di sekitarnya itu memberi makanan tanpa paksaan, tapi harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan usianya, ketepatan waktu makannya. Jadi banyak sekali variasinya. Banyak faktor-faktornya gimana supaya anak itu bertumbuh dengan baik. Ya, asupan makanan itu harus tercukupi. Ya, pembuatan makanan, tekstur makanan, porsinya, dan tidak boleh misalnya hanya mengandalkan susu formula. Susu formula yang tanpa makanan pendamping ASI pun nggak akan bagus untuk pertumbuhan anaknya nanti. Gitu. Jadi kalau memang sudah seperti itu, saya rasa ada baiknya ibu bawa cucunya ke dokter, akan diperiksa secara keseluruhan kesehatannya dari ujung kepala sampai kaki. Kalau tidak ada tanda infeksi, berarti pemberian makannya yang salah. Nah, itu yang harus kita perbaiki, nanti akan dijelaskan oleh dokternya. Demikian, semoga bisa menjawab. Oke, jawabannya sangat detail sekali ya dok ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Chun yang ada di Bandung dan semoga cucunya sehat terus ya. Amin gitu ya. Pokoknya konsultasikan ke dokter supaya cucunya tetap sehat. Terima kasih Ibu Chun sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir. Kita akan membahas tips-tips yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mencegah terjadinya stunting. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Caroline Mulawi, SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, ini sebenarnya banyak yang kita bahas, tapi waktunya agak mepet nih dok ya. Kita bahas aja singkat-singkat dok. Yang pertama adalah untuk mencegah stunting, penuhi nutrisi selama kehamilan. Nah tadi ini berkaitan dengan 1000 hari pertama ya dok ya. Nutrisi selama kehamilan ini bisa berpengaruh pada stunting atau tidaknya anak dok? Betul. Jadi asal muasalnya si janin dulu ya. Dalam kandungan kita harus perhatikan. Jadi saat hamil ibu harus perhatikan asupan gizi yang baik, yang berguna, bukan hanya yang enak saja. Ya, rajin memeriksakan kehamilannya ke dokter atau tenaga kesehatan lain. Kemudian jangan merokok. Nah, itu untuk kehamilan ya, untuk kehamilan. Oke. Lalu untuk ASI eksklusif dok? Ya, nah jadi berikutnya adalah setelah bayinya lahir, tentunya ASI itu adalah makanan yang terbaik, tidak ada yang bisa menandingi ASI. Ya, harus minimal 6 bulan eksklusif ASI saja. Dilanjutkan setelah usia 6 bulan dengan makanan pendamping ASI yang baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi kita harus perhatikan tidak hanya dari segi porsinya, jumlahnya, tapi juga dari keberagaman zat gizinya, zat nutrisinya itu. Ya. Kemudian imunisasi, jangan lupa vaksinasi. Kenapa vaksinasi? Karena dengan vaksinasi kita akan mencegah penyakit yang berat. Supaya anak kita sehat, tumbuh kembangnya baik,
kan tentunya kan kalau sehat kan aman ke depan gitu. Kemudian jangan lupa pemantauan pertumbuhan anak, misalnya berat badan, panjang badan, tingkah kepala, dan perkembangan motorik lainnya, ya, kepandaian anak itu. Kemudian kebersihan lingkungan juga kita harus perhatikan, karena lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak higienis akan mempengaruhi kesehatan anak juga nanti ke depan. Oke, dok, tadi tentang ASI, dok, ASI eksklusif, kan ada juga orang tua atau ibu yang melahirkan ASI-nya nggak lancar tuh, dok. Itu gimana tuh, dok? Ya, sebenarnya nih pada dasarnya Tuhan memberikan kedua payudara yang sudah dipersiapkan untuk anak bayi yang akan lahir. Jadi sebenarnya hanya masalah teknis ya, hanya masalah mungkin ibunya kurang percaya diri bahwa anaknya bayinya nangis terus, apalagi kalau ini bayi pertama, anak pertama, wah bingung pasti. Tapi kalau ibunya tenang dan bayinya juga neteknya sering, itu akan memproduksi ASI-nya akan jadi lebih banyak. Pertama ibunya pokoknya harus tenang, bahwa yakin bayinya pasti tercukupi dengan ASI itu. Walaupun hari-hari pertama ASI-nya sedikit ya, kurang. Tapi semakin bertambah hari, usia 2-3 hari, itu ASI produksinya akan mulai banyak. Jadi ibu juga boleh khawatir, pasti bisa. Kemudian cara perlekatan bayinya juga. Cara menetek yang benar, cara menyusui yang benar itu juga penting. Karena kalau cara menyusuinya tidak benar, tentunya si bayi juga marah, nggak dapat ASI-nya, si ibu juga tambah frustrasi, ibunya frustrasi, produksi ASI-nya langsung mandek tuh biasanya. Karena stresnya tadi ya, dok ya. Iya, jadi persiapan pemberian ASI ini pun dari sejak masa kehamilan sebenarnya itu harus mendapat wawasan yang luas mengenai ASI. Oke, baik, terima kasih Dokter Caroline. Sebenarnya banyak yang akan kita bahas, tapi waktu juga membatasi kita, dok. Terima kasih untuk ilmunya, ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga Indonesia segera bebas dari stunting. Terima kasih Dokter Caroline, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi, dok. Selamat pagi. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita seputar stunting. Semoga bermanfaat dan anak kita sehat semuanya ya. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas serta tetap semangat berpuasanya.